Hai Naranisa Lovers, mampir lagi di channelnya Naranisa Cake. Tutorialnya apa nih kali ini? Kita ngepuding yuk, bikin sesuatu yang seger-seger ya, yang enak-enak. Apalagi kalau ini dinikmati pas siang hari ketika cuacanya lagi panas-panasnya ya. Nah, bisa kebayang gak sih gimana segernya puding ini? Untuk kalian yang lihat video ini jangan di skip ya, karena di dalamnya akan banyak sekali trik-trik yang akan saya sampaikan. Kalau nanti nonton videonya loncat-loncat bakalan kurang mengerti nih. Udah gak sabaran gimana sih proses bikinnya? Disimak ya videonya sampai habis. Nah, ini adalah bahan pertama yang harus kita persiapkan dalam membuat puding yang kesatu nih. Puding lumutnya dulu ya. Ada 3 butir telur, nanti ini dikocok lepas. Juga ada 250 gram gula pasir. Ini menurut saya takarannya udah pas banget. Tapi kalau kalian suka yang manis-manis, pecinta yang manis-manis nih, bisa ditambah ya takaran gulanya sesuai dengan selera masing-masing nih. Ada 1/4 sendok teh garam, terus 1 bungkus vanili bubuk, 2 bungkus agar-agar plain sama pasta panda nih. Dan ini adalah santan yang saya gunakan. Saya suka banget memakai santan fresh atau santan yang diperas sendiri ya. Ini takarannya 1500 ml. Tapi kalau kalian yang nggak ingin ribet atau ingin santan instan saja, bisa menggunakan yang kemasan 200 gram. Nanti bisa dicampur dengan 1300 ml air. Nanti takarannya tetap sama ya. Santan instan atau santan peras tetap sama 1500 ml yang akan kita gunakan nih. Dan pemakaian pasta pandan saya hanya menggunakan 2 sendok kecil saja. Tapi kalau kalian ingin menggunakan pandan, memblender sendiri ya, bisa 10 lembar daun pandan di blender dengan menggunakan sebagian dari air santan ini. Nanti disaring ya, ini sama saja kok. Tergantung dari selera kita, ingin sesuatu yang praktis atau yang agak-agak ribet. Nah, tergantung pilihan masing-masing ya. Oke, nanti prosesnya tetap sama. Langkah selanjutnya, kebiasaan saya ya, saya tidak langsung memasukkan agar-agar ini langsung ke dalam santan nih. Saya aduk-aduk dulu bersama gula, terus garam sama vanili. Ini tujuannya apa nih? Ini agar agar-agar ketika dimasukkan ke dalam santan tidak menggumpal. Jadi saya kebiasaan bahan-bahan keringnya saya aduk-aduk dulu sama bahan-bahan kering yang lainnya, baru saya masukkan di dalam campuran airnya seperti itu ya. Oke, caranya seperti ini. Kalau udah tercampur rata bisa dimasukkan ke dalam santannya, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Nah, untuk step selanjutnya kita akan memasukkan telur nih. Telurnya dikocok lepas saja pakai garpu seperti ini. Untuk kalian yang belum tahu dan belum pernah bikin agar-agar dengan campuran telur, pasti akan berpikir seperti ini. Kok telur dibikin jadi agar-agar sih? Apa nggak amis? Nah, dulu pas saya bikin ini awal-awal juga berpikir seperti itu ya. Ada rasa nek-nek gitu ya dalam pikiran saya dulu. Tapi setelah ini jadi, setelah dimakan, kok nggak ada amisnya ya, kok malah enak, rasanya cenderung legit seperti itu ya. Nah, jadi keterusannya bikin puding ini. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau ada campuran telur di dalam agar-agar ini nih. Agar memberi warna yang cantik, kita kasih pasta pandannya 2 sendok kecil saja seperti ini. Dan sebelum ini dinaikkan di atas kompor, kita aduk-aduk di bawah dulu seperti ini ya sampai merata. Kalau sudah tercampur, baru kita naikkan di atas kompor dan kita menggunakan api sedang saja nih. Dimasak sampai mendidih ya. Dan ini adalah tips dan trik kalau kita ingin mendapatkan lumut yang kecil-kecil rapat, ini harus sering-sering diaduk ya. Dan kebalikannya, kalau ingin nanti lumutnya besar-besar, nanti ngaduknya jangan sering-sering ya, jarang-jarang saja. Seperti itu ya. Tergantung dari selera kalian sih, ingin lumut yang kecil atau lumut yang besar-besar. Ini kuncinya di proses pengadukan. Seperti itu ya. Dimasak sampai benar-benar mendidih seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, ini lumutnya udah mulai terbentuk nih. Ini lumutnya kecil-kecil karena memang tadi pas proses memasaknya saya aduk terus ya. Karena saya ingin ini lapisan lumutnya bisa rapat dan kecil-kecil. Oke. Tergantung dari keinginan kita ya. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menuangkan adonan agar-agar lumut ini di dalam cetakan. Saya memakai cetakan agar-agar yang kapasitas 2400 ml. Jangan lupa sebelum ini dituangi adonan, dibasahi dulu dengan air ya. Tujuannya agar nanti agar-agarnya mudah terlepas waktu kita keluarkan dari cetakan. Dan tips lagi dari saya dalam pembuatan puding lumut ini ya, kalau kalian ingin mendapatkan lapisan lumut yang rapat-rapat, full dan tidak ada bagian yang mengendap, ini usaha
usahakan waktu kita memasukkan adonannya, ini kondisinya hangat cenderung dingin. Ingat, hangat cenderung dingin. Jangan pas panas-panas kita masukkan, nanti hasil akhirnya bakalan beda ya. Nanti bisa dipraktekkan tipsnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat lapisan coklat nih. Puding coklatnya komposisinya seperti ini. Bahan-bahan yang harus kita persiapkan ada 1 bungkus agar-agar coklat, terus 800 ml susu cair, bisa coklat atau bisa putih nih, tergantung selera kalian ya. Terus ada 100 gram coklat blok atau DCC, 100 gram gula pasir, ada 1 sendok maizena, 2 sendok makan coklat bubuk dan sejumput garam. Untuk resep lebih lengkapnya bisa kalian lihat di kolom deskripsi, nanti saya akan tulis kalian biar kalian lebih gampang untuk ngeceknya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masukkan agar-agar, gula, tepung maizena, coklat sama sejumput garam ya. Kita aduk-aduk di bawah dulu di tempat yang terpisah sebelum ini dimasukkan di larutan susunya. Caranya sama seperti ini, tujuannya agar nanti waktu bahan kering ini dimasukkan tidak ada yang menggumpal, seperti itu ya. Diaduk-aduk terus dimasukkan potongan coklat bloknya. Ini saya cincang kasar biar nanti melelehnya bisa cepat ya dalam proses memasaknya. Diaduk-aduk seperti ini menggunakan api sedang saja biar nggak gampang gosong. Ini diaduk-aduk terus sampai mendidih ya puding coklatnya. Setelah mendidih, turunkan dari kompornya dan kita biarkan dulu sampai uap panasnya benar-benar hilang ya. Dan tips dari saya agar lapisan coklat sama pandannya ini tidak terlepas waktu dipotong, caranya seperti ini. Kalian sentuh di bagian atasnya, ini kelihatan mentul-mentul ya, istilah Jawanya seperti itu. Ini udah perkulit bagian atasnya, tapi bawahnya masih basah. Dan ini adalah waktu yang tepat kita menimpa dengan adonan yang selanjutnya. Jangan nunggu sampai dingin atau kalian tusuk dengan garpu, ini gak ngefek ya. Saya udah coba dua-duanya dan gak berhasil. Dan ini adalah tips yang bisa kalian coba dan ini sukses sampai sekarang nih. Jadi kalian tekan ya bagian atasnya. Kalau dirasa udah keras ya, udah mentul-mentul kayak tadi tapi bagian bawahnya masih basah, kalian langsung siram secara perlahan di bagian atasnya. Pelan-pelan saja. Ini tujuannya agar lapisan bawahnya tidak ambrol, seperti itu ya. Dan tips selanjutnya, setelah adonan coklat ini masuk semuanya, biarkan di suhu ruang sampai benar-benar keras, baru dimasukkan ke dalam kulkas. Ini tujuannya agar nanti kalau agar-agar ini jadi tidak mudah berair. Bisa dicatat ya tips yang satu ini nih. Nah, kalau udah keluar dari kulkas selama 2 jam, ini kondisinya udah padat dan siap kita keluarkan dari cetakannya. Agar lebih mudah, agar kita tidak perlu menyisir bagian pinggirnya dengan pisau atau ditekan-tekan cetakannya, kita pakai 3 tusuk gigi dan kita tusukkan di 3 titik seperti ini ya. Ini lebih mudah caranya dan dijamin bisa keluar dengan gampang kok. Dibalik dan jadinya seperti ini nih. Oke, cantik banget, bisa dilihat lapisan lumut rapat-rapat full dari atas sampai bawah seperti ini ya. Kalau kalian mengikuti step-step yang udah saya jabarkan tadi, tips dan triknya seperti apa, bakalan sukses kok dalam membuat puding lumut coklat ini. Penasaran gimana sih hasil potongannya? Nah, bisa dipotong ya pudingnya dan jadinya seperti ini nih, cantik ya. Ini adalah kombinasi yang cantik banget dari segi rasa juga warnanya. Saya suka banget nih sama yang namanya hijau-hijau sama coklat seperti ini, favorit banget. Dan dari segi rasa jangan diragukan lagi ya, bener-bener enak, lembut dan legit banget. Manisnya juga pas, apalagi kalau ini disantap baru keluar dari kulkas, wah tambah nikmat sekali ya, recommended. Oke, yang lagi penasaran gimana sih kalau bikin agar-agar dicemplungi dengan telur, yang ingin tahu hasilnya bisa dicoba ya. Yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetiaannya di channel ini. Ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.